Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak sekalian, kelas 6 pada pagi hari ini untuk pengganti daripada tatap muka, Mister membuatkan video untuk kalian yang berada di rumah dan tidak bisa bergabung di sekolah. Untuk pagi hari ini pembahasan kita masuk ke bab yang baru, yaitu halaman 66 atau 67. Kita masuk ke bab pelajaran ke-6, kisah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya umat Islam ini mengetahui bahwasanya Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah dan sejarah tentang Nabi Muhammad SAW? Kalian buka halaman 67. Di situ diceritakan bahwasanya memang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu mereka kaum Quraisy, terutama penduduk Mekah, mereka bertindak jahiliyah atau tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa etika. Mereka semua berlaku semaunya, tidak ada aturan dan tidak ada yang mana mereka berlaku sesuai dengan nafsunya masing-masing. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Beliau lahir di Mekah. Pada saat itu disebut tahun gajah, ya. Tahun gajah dikatakan karena pada saat itu ada raja atau panglima dari Yaman yang bernama Abraha, itu ingin menghancurkan Ka'bah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, mengirim Allah burung ababil dan menjatuhi batu-batu dari neraka, dan akhirnya mereka semua binasa. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, yaitu ayahnya sudah meninggal ketika beliau berada dalam kandungan 3 bulan. Kemudian tatkala Nabi Muhammad lahir, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sangat senang. Ia menggendong bayi Nabi Muhammad, membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Tahun kelahiran dikatakan tahun gajah karena apa? Karena ada panglima perang dari Habsyi atau dari Yaman, mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Itu diabadikan di surah Al-Fil. Kemudian masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika sudah lahir, orang yang menyusui Nabi Muhammad pertama kali adalah ibunya, yaitu Aminah. Kemudian setelah itu disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, yaitu bekas budaknya Abu Lahab. Lalu yang terakhir disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini berasal dari Bani Sa'ad. Ia datang ke rumah Aminah untuk menawarkan jasa menyusui, karena memang sudah adat dari Arab yang dahulu itu ketika ada bayi yang lahir memang ada seperti ibu susuan yang mana mereka menyusui tugasnya dan dibawa ke kampung mereka atau di tempat mereka. Nah, selama 4 tahun Nabi disusui oleh Halimah, kemudian dikembalikan oleh ibunya ketika sudah umur 4 tahun. Pada usia 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad mengajaknya untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah di Madinah. Nah, ketika pulang dari Mekah di tengah perjalanan jauh dari Madinah, yaitu di daerah Abwa, Aminah jatuh sakit. Dia sakit, kemudian apa? Meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di daerah Abwa, ya, seperti itu. Sejak ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah diasuh oleh kakeknya, selang 2 tahun kakeknya juga meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib adalah seorang pedagang yang sehari-hari berdagang di negeri Syam atau di Syria kalau sekarang, ya. Abu Thalib mempunyai anak, tetapi beliau tidak membedakan, ya, satu dengan yang lain. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad itu diajak untuk berdagang ke daerah Syamnya. Setelah sampai di Syria atau mereka singgah di Busra, ini bertemu dengan seorang pendeta, yang mana pendeta ini tahu bahwasanya tanda-tanda kenabian sudah muncul pada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ketika Nabi berjalan itu seakan-akan diikuti oleh awan, jadi tidak kepanasan.
Maka itu salah satu tandanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka pendeta ini bilang sama pamannya, paman, engkau membawa atau mengajak seorang utusan Allah. Ponakanmu ini akan menjadi utusan atau orang yang sangat mulia. Maka khawatir nanti di sana ada terjadi sesuatu, maka engkau ajak pulang saja. Akhirnya apa? Akhirnya benar, ketika saat itu diajak pulang dan tidak jadi untuk ke Syam. Nah, kemudian pada usia 15 tahun ini Nabi Muhammad berani mengikuti perang Fijar, yaitu Harbul Fijar, perang kesucian. Perang terjadi antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsaan. Masing-masing merasa lebih tinggi. Nah, dalam perang itu Nabi Muhammad membantu seorang pamannya yaitu Zubair yang menyediakan peralatan perang. Jadi Nabi menyiapkan peralatan perang. Nabi Muhammad itu adalah anak yang cerdas, suka membantu pamannya. Bahkan dikatakan ketika saat itu banyak di tetangga sekitarnya banyak yang punya domba. Ketika saat itu kan Nabi Muhammad sangat mandiri membantu pamannya mengembala domba-domba milik masyarakat sekitar kota Mekah, seperti itu. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti minum arak, berjudi, dan perbuatan jelek lainnya. Karena saat itu memang marak sekali, di situ banyak orang-orang yang seperti itu, minuman keras, berjudi dan berzina dan lain sebagainya. Tetapi Nabi tidak, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, dan Nabi memang sejak kecil sudah terpercaya, tidak pernah berbohong sama sekali. Bahkan orang Arab memberikannya gelar Al-Amin yang artinya adalah dapat dipercaya. Nah, ketika Nabi berumur 25 tahun, Nabi ini berdagang ya dengan seorang dari saudagar yang bernama Khadijah, mendagangkan dagangan dari Khadijah. Dibawalah ya Khadijah itu adalah seorang janda. Kemudian apa? Kemudian Nabi datang ke Syam dan kemudian apa? Mendagangkan daripada dagangannya Siti Khadijah, dan akhirnya untungnya banyak sekali. Dengan hal itu maka Khadijah ini sedikit takjub, sedikit heran dan juga kaget. Karena apa? Karena untungnya bisa banyak sekali seperti itu. Karena modal dari Nabi Muhammad SAW ini adalah kejujuran. Sistem dagang Nabi ini beda dengan dagang yang lain. Karena Nabi ini selalu menjelaskan detail daripada barang yang dibelinya, yang dijualnya. Di antaranya ketika ada yang tidak bagus atau cacat atau ini bagaimana, itu semua dijelaskan dengan runtut dengan baik-baik. Pelanggan pun merasa puas dan akhirnya banyak yang membeli seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW 25 tahun menikah dengan Khadijah yang berumur 40 tahun. Dari pernikahan Nabi itu mempunyai 6 anak, yaitu 3 putra, yaitu 2 putra dan 4 perempuan. Yang putra bernama Qasim dan Abdullah, sedangkan yang wanita bernama Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Nabi Muhammad SAW semakin populer tatkala mendampingkan pemuka Quraisy yang bersengketa. Nah, pada saat itu kan ada sengketa. Ka'bah kan ketika saat itu pernah ada banjir dan akhirnya ada sedikit kerusakan lah. Dari zaman dahulu mau dibenahin tapi nggak ada orang yang berani. Ketika saat itu kemudian tibalah masanya untuk membenahi lagi Ka'bah. Nah, terpaksa kan diambil Hajar Aswadnya. Hajar Aswad diambil, habis itu dibenahi Ka'bahnya. Setelah selesai ini ribut mereka. Siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad? Ini kan Hajar Aswad dikatakan adalah batu yang dari surga katanya. Seperti itu ya. Jadi sangat mulia orang yang memindahkannya. Maka dari bangsa satu dengan yang lain saling berargumen. Dan akhirnya mereka apa? Mereka kemudian meletakkan Nabi Muhammad datang dan mengusulkan agar apa? Hajar Aswad ini ditaruh di kain, kemudian di ujung-ujungnya ini semua pegang. Jadi yang bawa orang banyak. Maka dari itu kemudian usulnya disetujui seperti itu. Itu ketika Nabi berumur 35 tahun. Nah, kemudian ketika Nabi berumur 40 tahun, Nabi ini sering berdiam diri di Gua Hira, di Jabal Nur sana. Kemudian apa? Turunlah malaikat Jibril ketika saat itu tanggal 17 Ramadan untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Ketika ditanya, "Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa ila akhirih." Kemudian turunlah ayat itu. Nabi Muhammad membaca surah berkali-kali dengan perasaan gemetar. Karena pertama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian ketika pulang Khadijah melihat Nabi sangat kedinginan dan seperti menggigil, kemudian diselimutilah Nabi. Esok harinya Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Nawfal. Ini tentang cerita malamnya yang Nabi bertemu dengan malaikat Jibril mendapatkan wahyu itu. Kemudian Waraqah bercerita bahwasanya memang engkau adalah Nabi, itu adalah tanda-tanda bahwasanya engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, dan itu adalah wahyu yang pertama yang kau dapatkan. Nah, sejak kejadian di Gunung Hira, wahyu turun berangsur-angsur selama 23 tahun ya. Atau dalam sejarah dikatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau digenapkan 23 tahun. Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, seperti itu ya. Kemudian untuk materinya hanya itu saja yang mungkin dapat bisa sampaikan ya. Jadi tentang kisah Nabi Muhammad. Tidak ada tugas untuk pagi hari ini. Nanti mungkin ada PR. Nanti akan bisa sampaikan kalau memang ada PR. Kalau tidak ya mohon maaf ya. Sepertinya nanti akan ada PR, tapi nanti Mister akan tinjau lagi. Oke, nanti Mister umumkan kalau memang ada PR-nya. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.